Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dango Official YouTube channel. So teman-teman, sorry karena lumayan lama akhirnya saya bikin video baru lagi, tapi it's okay. Dan kali ini kita akan buat video review lagi yang tentunya masih dengan salah satu jenis merpati hias. Nah, kalau kemarin kita sudah mereview 3 jenis merpati hias, 4 ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita sudah mereview 4 jenis merpati hias, mulai dari American Fantail, Russian Volga, kemudian ada English Fantail, dan juga ada Indonesian Fantail atau EF lokal. Nah, kali ini kita akan buat satu review merpati hias dengan Fantail atau ekor kipas lagi, yang merupakan merpati Fantail terbesar di kelas merpati hias. So, kira-kira jenis merpati hias apa yang akan kita bahas di konten kali ini? Mari kita bahas bersama-sama di special topik Dango Pigeon. Indian Fantail. Ya teman-teman, jadi Indian Fantail ini adalah jenis merpati hias dari kalangan Fantail atau merpati ekor kipas yang sangat populer atau yang mempunyai popularitas lebih tinggi dibandingkan merpati Fantail atau ekor kipas yang lainnya teman-teman ya. Kita bicara sedikit mengenai sejarah daripada keberadaan merpati Indian Fantail ini yang menurut saya cukup unik teman-teman ya. Begitupun perkembangannya, ini menurut saya sangat-sangat unik dibanding merpati hias lainnya. Jadi awal dikenalnya merpati Indian Fantail ini, jadi awalnya itu merpati Indian Fantail ini sesuai dengan namanya yaitu Indian Fantail. Jenis merpati kipas ini berasal dari negeri India. Nah, namun pada tahun 1926 ada sebuah kebun binatang di USA di Amerika sana, tepatnya di San Diego, California. Jadi waktu itu kebun binatang ini mengimpor beberapa jenis reptil dari India. Nah, jadi kebun binatang ini melakukan import beberapa jenis reptil dari India. Nah, namun perjalanan dari India ke California USA itu kan memakan waktu berhari-hari teman-teman ya. Jadi reptil ini harus dibekali dengan bekal istilahnya. Jadi reptil ini harus disiapkan cadangan makanan selama di perjalanan. Nah, merpati Indian Fantail inilah yang waktu itu menjadi cadangan makanan untuk reptil-reptil yang dikirim ke California USA ini. Nah, setibanya di sana ternyata masih ada sepasang merpati Indian Fantail yang belum dimakan sama reptil-reptil ini ceritanya. Jadi cadangan makanannya berlebih, jadi ada lebihnya 2 ekor. Nah, karena orang-orang di kebun binatang itu takjub, akhirnya pada saat itu di tahun 1926 itu juga mereka langsung melakukan selective breeding untuk merpati hias Indian Fantail ini. Maka berawal dari situ Indian Fantail menyebar di seluruh kawasan USA atau Amerika. Bahkan dari situ juga penyebaran merpati hias Indian Fantail ini menjalar sampai ke seluruh dunia. Namun untuk menghargai asal muasal daripada merpati hias Indian Fantail ini, makanya sang pengembang atau sang pembudidaya di Amerika Serikat tetap menggunakan nama depan India sebagai penghargaan untuk atau sebagai identitas daripada merpati Fantail yang satu ini. Nah, jadi itulah yang menurut saya unik ya. Jadi pengembangannya sebenarnya dilakukan tidak secara sengaja, dalam artian pengembangannya atau penemuannya tidak disengaja oleh pengembang atau para ilmuwan selective breeding pigeon yang ada di Amerika sana. Hanya karena ada kelebihan pakan untuk si reptil ini, akhirnya merpati Indian Fantail ini bisa dikembangkan dan akhirnya menyebar sampai ke seluruh dunia. Jadi awal mulanya seperti itu teman-teman ya. Ya, walaupun varietas ini pertama kali masuk ke Jerman pada tahun 1976 itu, orang-orang Jerman menyebutnya sebagai merpati yang daerah asalnya adalah Amerika Serikat. Karena pada saat itu memang yang mengembangkan jenis ini adalah Amerika Serikat. Ya, mungkin seperti itu sekilas sejarah pengembangan daripada merpati hias
fantail terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi Indian fantail adalah jenis fantail terbesar. Sebagaimana saya bilang di awal video bahwa ini adalah fantail terbesar di antara jenis-jenis fantail yang ada di merpati hias. Jadi dia bandingkan dengan Russian Volga, American fantail, Indonesian fantail itu juga, bahkan dibandingkan dengan English fantail itu, Indian fantail adalah jenis fantail terbesar. Jadi kalau kita urut nih teman-teman nih, yang paling kecil adalah Russian Volga, kemudian yang kedua adalah American fantail, kemudian disusul oleh EF lokal atau Indonesian fantail, kemudian selanjutnya ada English fantail, dan yang terbesar adalah Indian fantail ini. So teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai karakter atau visual daripada jenis merpati hias Indian fantail ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk badannya teman-teman ya. Jadi untuk merpati hias jenis Indian fantail ini, selain dia merupakan jenis fantail terbesar, tapi untuk di-compare dengan beberapa jenis merpati hias di kelas lain, ini juga masih tergolong varietas yang berukuran tubuh cenderung besar teman-teman. Jadi ini adalah salah satu merpati hias besar dengan porsi tubuh mendatar. Kemudian yang kedua adalah sayapnya. Jadi Indian fantail ini memiliki sayap yang panjang, itu bahkan sayapnya bisa memanjang sampai ke ujung ekornya teman-temannya, saking panjangnya. Panjang sayapnya ini jika dibentangkan atau jika dilebarkan ini bisa sampai 70% daripada panjang badan itu sendiri. Jadi bisa dibayangkan lebar daripada kepakan sayap si Indian fantail ini. Namun fakta uniknya adalah Indian fantail ini memiliki lebaran sayap yang sangat-sangat lebar atau sangat-sangat besar, tapi di kesehariannya dia cenderung lebih suka berjalan dibandingkan terbang teman-temannya. Namun bukan berarti Indian fantail ini memiliki kemampuan terbang yang buruk. Itu tidak sama sekali teman-temannya. Jadi dia memiliki kemampuan terbang yang baik, namun memang untuk kesehariannya dia lebih suka untuk berjalan di tanah. Jadi untuk kejinakan itu sendiri, Indian fantail ini adalah salah satu yang terjinak untuk di kalangan merpati hias. Kemudian di bagian kepala teman-teman bisa lihat dia memiliki jambul. Nah jambulnya itu mengarah ke atas dengan bertumpu pada satu titik atau mengarah kepada satu titik. Nah selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian kaki. Nah untuk jenis Indian fantail ini adalah salah satu jenis fantail yang memiliki bulu kaki. Bahkan untuk di kelas fantail, Indian fantail adalah jenis fantail yang memiliki bulu kaki paling lebat. Nah jadi di kelas fantail itu cuma ada 3 yang memiliki bulu kaki. Bisa dibilang yang paling sedikit atau yang paling tipis adalah Indonesian fantail atau EF lokal. Kemudian yang kedua ada Russian Volga yang sedikit lebih panjang atau sedikit lebih lebat daripada Indonesian fantail. Kemudian yang paling panjang dan yang paling lebat bulu kaki atau simbarnya adalah Indian fantail ini. Nah, yang paling menyita perhatian daripada jenis Indian fantail ini adalah sesuai dengan namanya fantail, yaitu ekor kipas. Nah, jadi ekornya itu melebar membentuk sebuah kipas teman-teman ya. Nah, jadi kalau di meja kontes ini biasanya salah satu yang memiliki poin besar adalah bentuk atau komposisi daripada bulu-bulu ekor kipas yang dimiliki Indian fantail ini. Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai apa saja sih yang dinilai untuk kelas Indian fantail ini pada saat mengikuti kejuaraan atau mengikuti kontes merpati hias. Nah jadi yang paling penting dari jenis Indian fantail ini, yang pertama yang pasti adalah ekornya. Jadi ekornya itu semakin mendekati lingkaran sempurna, itu artinya kualitas ekornya itu semakin baik teman-teman ya. Poin kedua di bagian ekor adalah ekornya tidak boleh terlalu condong ke depan dan juga tidak boleh terlalu jatuh ke belakang. Jadi artinya ekornya ini harus
ngembang dan berdiri vertikal ke atas teman-teman. Jadi benar-benar harus datar ke atas, nggak boleh terlalu ke depan dan begitu pula nggak boleh terlalu ke belakang. Kemudian poin selanjutnya adalah badan, of course. Jadi badannya harus betul-betul semakin besar semakin bagus poinnya teman-temannya. Yang penting selama badannya itu masih simetris dengan bulu ekor atau vantelnya dan juga kepalanya yang pastinya. Nah, penilaian selanjutnya adalah badannya itu harus benar-benar tegak dan kepalanya tidak boleh terlalu selam, artinya kepalanya tidak boleh terlalu tertarik ke belakang. Jadi kalau kita tarik garis lurus, ujung daripada paruh merpati hias Indian Fantail ini ketika berdiri harus sejajar atau harus satu garis lurus vertikal dari ujung paruh dengan ujung jari kakinya. Nah, kemudian hal yang bisa membuat merpati Indian Fantail teman-teman sekalian gugur pada saat penilaian, salah satu faktornya adalah kepala. Jadi teman-teman benar-benar harus memperhatikan kepalanya tidak dalam keadaan bergetar. Jadi kadang yang membuat Indian Fantail itu gugur justru itu teman-teman ya. Jadi hal yang sepele seperti itu tapi berdampak besar pada penjurian di meja kontes. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya share kepada teman-teman tentang merpati hias jenis Indian Fantail ini. Semoga bisa memberikan sedikit informasi tambahan buat teman-teman. Buat teman-teman yang pastinya sudah memiliki jenis Indian Fantail ini namun masih bingung dengan ukuran ring atau cincin kaki yang pas untuk dipasangkan kepada ikan merpati hias jenis Indian Fantail ini, teman-teman saya pribadi sarankan untuk menggunakan ring 10, paling kecil adalah ring 10. Jadi masih sesuai tergantung daripada bulu kaki daripada merpati Indian Fantail teman-teman sekalian, tapi usahakan menggunakan minimal ring 10 teman-teman. Semakin lebat ukurannya semakin di up juga ya pastinya. Itulah sedikit review kita tentang merpati hias jenis Indian Fantail ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan sedikit tambahan wawasan buat teman-teman sekalian, terutama buat para pemula, teman-teman fancier yang masih baru dalam dunia fancy pigeon ini. Dan buat teman-teman saya sesama fancier, mungkin ada yang clear dari apa yang saya sampaikan, mohon sampaikan kritik di kolom komentar pada video di bawah ini. Dan buat teman-teman mungkin yang punya saran atau ide-ide kira-kira konten apa yang akan kita buat di channel ini, jangan lupa untuk tulis itu di kolom komentar. Saya sangat mengharapkan partisipasi dari teman-teman untuk memberikan ide-ide atau masukan-masukan atau saran terkait pengembangan channel ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, Danggo, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, karena hanya dengan cara itu teman-teman bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini agar lebih banyak menjangkau masyarakat umum, terutama yang masih awam tentang merpati hias, dan kita sama-sama untuk memperkenalkan merpati hias sampai ke seluruh pelosok Indonesia. So, jangan lupa untuk meninggalkan like di video ini dan terus pantengin Danggo YouTube channel untuk video-video menarik lainnya. So, thank you for watching. See you in the next video.